Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari kami, komunitas saham BES. Mari kita mulai sebuah analisa teknikal sederhana untuk beberapa saham yang berada di sektor konstruksi. Mari kita mulai dengan saham yang pertama, yaitu saham WSKT atau yang kepanjangannya adalah Waskita Karya. Dan di sini kita akan menggunakan dua indikator untuk menganalisa secara teknikal. Indikator pertama adalah moving average 200 hari dan 20 hari yang akan kita gunakan untuk melihat tren pergerakan harga saham. Dan yang kedua adalah indikator stokastik yang merupakan indikator untuk melihat sinyal buy ataupun sinyal sell. Dan dilengkapi juga dengan price action dari harga sahamnya. Untuk saham Waskita, jika dilihat dari indikator moving average, setelah sideway panjangnya di harga 500-an sampai 700-an, akhirnya harga saham WSKT memotong MA20 ke atas atau golden cross dan pergerakannya tetap konsisten uptrend di atas MA20 sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai 22 Januari 2021. Uptrend ini dikonfirmasi dengan adanya perpotongan garis MA20 yang memotong garis MA200 ke atas atau golden cross pada tanggal 11 November 2020. Sampai akhirnya harga saham WSKT memotong garis MA20 ke bawah atau dead cross yang berarti ada pergantian tren dari uptrend menjadi downtrend menurut indikator MA20. Jika pergerakan harga saham WSKT terus berada di bawah garis MA20, apalagi jika garis MA20 sampai memotong garis MA200 ke bawah atau dead cross, maka dapat dipastikan saham WSKT benar-benar telah berganti tren menjadi downtrend. Kemudian bila kita lihat pada indikator stokastik, saat ini sudah terjadi perpotongan sedikit antara garis percentage K yang berwarna biru memotong garis percentage D ke atas atau golden cross di area jenuh jual atau oversold. Maka untuk saham WSKT, menurut indikator stokastik sudah ada sinyal untuk membeli. Kalau dilihat dari price channelnya, maka saham WSKT sedang berada di tengah-tengah antar support terdekatnya yaitu di harga 1225 dan resistennya yang berada di harga 1740. Jadi WSKT ini berada di mid channelnya. Jadi jika WSKT ada pembalikan arah pada perdagangan Senin mendatang, maka bisa kita manfaatkan untuk trading harian atau trading pendek. Lalu kita berpindah ke analisa teknikal saham berikutnya, yaitu saham dari WSBP. WSBP adalah juga merupakan anak dari Waskita Karya, yaitu Waskita Beton Precast Tbk. Jika dilihat dari indikator MA, maka tanggal 9 November 2020, harga saham WSBP memotong garis MA20 ke atas atau golden cross. Dan pergerakannya tetap konsisten uptrend di atas garis MA20 sampai tanggal 21 Januari 2021. Uptrend ini dikonfirmasi dengan adanya perpotongan MA20 yang memotong MA200 ke atas pada tanggal 23 November 2020. Sampai akhirnya harga saham WSKT, maksud saya WSBP, memotong garis MA20 ke bawah atau dead cross, yang berarti ada pergantian tren dari uptrend menjadi downtrend, menurut indikator MA20 pada tanggal 25 Januari 2021. Jika pergerakan saham WSBP terus berada di bawah garis MA20, apalagi jika garis MA20 sampai memotong garis MA200 ke bawah atau dead cross, maka dapat dipastikan saham WSBP benar-benar telah masuk ke fase downtrend atau mengalami patah tren. Kemudian bila kita lihat pada indikator stokastik, saat ini garis percentage K warna biru atau garis percentage D sudah berada
di area jenuh jual atau oversold, namun belum ada sinyal untuk membeli saham WSBP atau Golden Cross menurut indikator stokastik. Maka untuk saham WSBP bisa kita wait and see dulu jika ingin melakukan entry buy. Kalau dilihat dari price channelnya, saat ini harga saham WSBP sedang berada di dekat supportnya. Ya, ini support terdekatnya ada di 232 dan saham WSBP memiliki resisten terdekat di harga 324. Jika saham WSBP melanjutkan penurunannya, maka WSBP akan menuju support berikutnya di harga 200 yang juga merupakan harga fraksi yang dekat dengan support MA 200-nya di harga kurang lebih 190. Dan kita pindah selanjutnya ke saham PTPP atau PP Persero Tbk. Untuk saham PTPP, jika dilihat dari indikator moving average, maka pada tanggal 10 November 2020, harga saham PTPP memotong garis MA20 ke atas atau Golden Cross dan pergerakannya tetap konsisten uptrend di atas garis MA20 sampai tanggal 21 Januari 2021. Uptrend ini dikonfirmasi dengan adanya perpotongan MA20 yang memotong garis MA200 ke atas atau Golden Cross pada tanggal 13 November 2020. Sampai akhirnya saham PTPP memotong garis MA20 ke bawah atau Dead Cross yang berarti ada pergantian tren dari uptrend menjadi downtrend. Menurut indikator MA20 pada tanggal 26 Januari 2021, jika pergerakan saham PTPP terus berada di bawah garis MA20, apalagi jika garis MA20 sampai memotong garis MA200 ke bawah atau dead cross, maka dapat dipastikan PTPP benar-benar telah masuk ke fase downtrend atau mengalami patah tren. Kemudian bila kita melihat indikator stokastik, saat ini garis percentage K atau biru dan garis percentage D sudah berada di area jenuh jual atau oversold. Dan sudah ada sinyal untuk membeli saham PTPP atau Golden Cross menurut indikator stokastik. Maka untuk saham PTPP bisa melakukan strategi hit and run atau trading pendek. Kalau dilihat dari price channelnya, hari ini atau saat ini harga saham PTPP baru saja memotong support terdekatnya di harga 1730. Dan saham PTPP ini memiliki resisten terdekat di harga 2155. Jika saham PTPP melanjutkan penurunannya, maka support dari PTPP yang berikutnya adalah di harga 1350 atau bahkan mungkin bisa sampai ke support di MA 200-nya di harga kurang lebih sekitaran 1070. Lalu kita berpindah ke saham yang keempat, saham Wijaya Karya Tbk atau Wika. Untuk saham Wika, kalau kita lihat dari indikator MA, tanggal 5 November 2020 harga saham Wika mulai keluar dari fase sideway-nya. Dimulai dengan harganya yang memotong garis MA20 ke atas atau Golden Cross dan pergerakannya tetap konsisten uptrend di atas garis MA20 sampai tanggal 19 Januari 2021. Uptrend ini dikonfirmasi dengan adanya perpotongan garis MA20 yang memotong garis MA200 ke atas atau Golden Cross pada tanggal 18 November 2020. Sampai akhirnya harga saham Wika memotong garis MA20 ke bawah atau dead cross yang berarti ada pergantian tren dari uptrend menjadi downtrend menurut indikator MA20 pada tanggal 20 Januari 2021. Jika pergerakan saham Wika terus berada di bawah garis MA20, apalagi jika garis MA20 sampai memotong garis MA200 ke bawah atau dead cross, maka dapat dipastikan saham Wika benar-benar telah memasuki fase downtrend atau mengalami patah tren. Kemudian jika kita lihat pada indikator stokastik, pada tanggal 27 Januari 2021, terdapat sinyal buy yang ditandai dengan adanya Golden Cross di area oversold pada indikator stokastik. Sehingga saat ini garis percentage K yang berwarna biru dan garis percentage D mulai masuk ke middle area. Maka untuk saham Wika menurut indikator stokastik akan lebih resiko jika melakukan buy. Kalau dilihat dari price channelnya, saat ini harga saham Wika berada di daerah support terdekatnya di harga 1820. Dan saham Wika ini memiliki resisten terdekat di harga 2165. Dan jika saham ini melanjutkan penurunannya, maka Wika akan menuju support berikutnya di 1420 yang dekat dengan support MA 200-nya
di harga kurang lebih 1.335. Dan yang terakhir, kita akan berpindah ke analisa teknikal saham Weton. Untuk saham Weton sendiri, jika dilihat dari indikator MA pada tanggal 5 November 2020, harga saham Weton mulai memotong garis MA 20 ke atas atau Golden Cross, dan pergerakannya tetap konsisten uptrend di atas garis MA 20 sampai tanggal 21 Januari 2021. Uptrend ini dikonfirmasi dengan adanya perpotongan garis MA 20 yang memotong garis MA 200 ke atas atau Golden Cross pada tanggal 24 November 2020. Sampai akhirnya harga saham Weton memotong garis MA 20 ke bawah atau Dead Cross, yang berarti sudah ada pergantian tren dari uptrend menuju downtrend menurut indikator MA 20 pada tanggal 25 Januari 2021. Jika pergerakan saham Weton terus berada di bawah garis MA 20, apalagi jika garis MA 20 sampai memotong garis MA 200 ke bawah atau Dead Cross, maka dapat dipastikan saham Weton benar-benar masuk ke fase downtrend atau mengalami patah tren. Kemudian jika kita lihat pada indikator stokastik pada tanggal 27 Januari 2021, terdapat sinyal buy yang ditandai dengan adanya Golden Cross di area oversold pada indikator stokastik, dan saat ini garis biru atau percentage K dan garis percentage D masih berada di area jenuh jual atau oversold. Maka untuk saham Weton, menurut indikator stokastik bisa melakukan pembelian. Kalau dilihat dari price channelnya, saat ini harga saham Weton berada di bawah garis support terdekatnya, yaitu di harga 380. Dan saham Weton ini memiliki resisten terdekat di harga 450. Jika saham Weton ini melanjutkan penurunannya, maka Weton akan menuju support berikutnya yang kebetulan berada di support MA 200-nya di harga 290. Demikianlah analisa teknikal sederhana 5 saham yang berada di sektor konstruksi. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari kami, komunitas Saham Best, dan Anda bisa mengikuti kami di berbagai media sosial kami, Instagram, Facebook, yang ada di deskripsi di bawah, supaya Anda lebih kenal dengan kami, komunitas Saham Best. Terima kasih, sampai jumpa.